فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi dikatakan di sini oleh Yazid bin Abi Ziyad an Mujahidin, dari Mujahid, yaitu Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahum Al-Makki. Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makki. Ini dari ulama Islam yang tersahar, terkenal. Imam di dalam tafsir, imam di dalam ilmu. Iya. Mujahid bin Jabr. Kalau disebut Mujahid, tidak ada yang tidak kenal beliau. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Mujahid bin Jabr ini, beliau haditsnya diriwayatkan oleh penulis Kutubus Sittah. Mujahid bin Jabr ini pernah berkata bahwa saya membaca atau menghadapkan Al-Quran 3 kali kepada Ibnu Abbas. Saya berhenti pada setiap ayatnya. Saya tanya kepada Ibnu Abbas, di mana ayat ini turun dan bagaimana keadaannya. Di sebagian riwayat dikatakan bahwa Mujahid membaca art kepada Ibnu Abbas 30 kali Al-Quran seluruhnya. Ya, subhanallah. Dan ini dari kedalaman pengetahuan Mujahid bin Jabr. Makanya beliau ini dari ulama tafsir yang dipegang. Jadi kalau syah penafsiran dari Mujahid, maka itu dari penafsiran yang dipegang di tengah para ulama. Karena Mujahid bin Jabr ini mengambil dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya. Dan mereka ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak menafsirkan dari dirinya sendiri. Mereka tidak tafsirkan dari dirinya sendiri. Karena itu ucapan-ucapan mereka di dalam tafsir itu adalah rujukan. Baik. Dari suatu hal yang menarik di biografi kehidupan Mujahid bin Jabr rahimahullah, ya tentunya dari rawi-rawi yang kita lewati ini, apalagi dia dari ulama besar, banyak ya hal-hal dari biografinya yang menarik. Cuma saya akan memilih sebagian dari pelajaran di biografi para ulama kita, hal yang mencocoki pelajaran ini dan hal yang mencocoki hari-hari kita di saat ini. Jadi saya ingin mengambil satu faedah terkait dengan masalah belajar dan menuntut ilmu. Kata Mujahid bin Jabr, "Talabna hadzal ilm wa ma lana fihi niyyah. Tsumma razaqallahu an-niyyata ba'du." Kata Mujahid, kami menuntut ilmu ini, dan waktu itu kami belum punya niat. Kami belum punya niat. Maksudnya dia belum punya niat yang salihah atau niat yang betul-betul dia ikhlaskan untuk Allah di situ. Iya. Karena kadang orang belajar seperti itu, dia lihat orang belajar, dia ikut belajar, kadang niatnya belum dihadirkan. Kemudian kata Mujahid, kemudian Allah beri rezeki kepada kami setelah itu, diberi niat yang salihah, diberi niat yang pasti. Iya, karena itu yang menjadi ukuran, bukan awal seorang itu melangkah. Yang menjadi ukuran itu adalah akhirnya. Iya, karena di awal-awal, apalagi kalau dalam tahapan menanjak, mulai berproses dalam ilmu, di awal-awal kadang ada kekurangan. Kadang ada kekurangan. Karena itu kata para ulama, laisa al-ibratu binaqsil bidayat. Al-ibratu bikamalin nihayat. Ibrah itu bukan dengan kekurangan di awal, di permulaan. Tapi yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan yang berada di akhir. Ya, dan ilmu sifatnya seperti itu. Kalau ingin bagus dalam ilmu, dia harus punya niat yang bagus. Dan dari keindahan ilmu itu, seorang yang menuntutnya, walaupun dia kadang belum menghadirkan niat atau belum ikhlas, ketika dia terus belajar, maka ilmu ini tidak mau dipelajari kecuali dia
untuk orang yang ikhlas. Akhirnya orang yang mempelajarinya pun mengikhlaskan niatnya. Mengikhlaskan niatnya. Ya. Dan itu dari keindahan orang yang belajar dan menuntut ilmu. Karena itulah seorang penuntut ilmu, orang yang belajar, kita selalu memperhatikan dari kondisi hatinya, keikhlasannya. Semakin bagus dia memelihara keikhlasan, itu adalah jalan mempermudah dia di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik.